Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Sudah siap untuk mengikuti PAS tahun ini? Nah, supaya kalian lebih siap lagi, mari kita akan belajar tentang soal IPA dari PAS tahun yang kemarin ya, supaya anak-anak lebih siap kembali. Nah, mari kita tengok soalnya, kemudian simak pembahasannya baik-baik. Ini ada soal nomor 1, penyelidikan ilmiah IPA. Perhatikan ada gambar berikut ini, gambar 1, 2, 3. Nah, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai oleh peserta didik, antara lain seperti gambar ya. Penjelasan yang tepat berdasarkan kegiatan pada gambar tersebut adalah titik-titik. Yang pertama, gambar 1. Perhatikan, ini ada anak sedang melakukan percobaan, berarti termasuk pengamatan ya. Jadi yang A, B, C pengamatan. Nah, pengamatan itu apa? Yaitu menggunakan panca indera, kata kuncinya itu. Nah, jadi di sini yang nomor A, option A ini salah. Kemudian yang B betul, yang C betul. Kemudian yang gambar 2, perhatikan ini setelah melakukan pengamatan, ini adalah membuat inferensi. Itu apa? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, kata kuncinya itu. Jadi yang ini salah, kemudian yang ini betul, yang ini salah. Otomatis yang betul adalah jawaban B, itu ya. Sedangkan yang langkah ketiga ini adalah mengomunikasikan atau presentasi, yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Oke, itu soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, perhatikan, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dua kelompok siswa melakukan pengukuran terhadap meja seperti tampak pada gambar. Lihat gambar 1, ada anak mengukur panjang meja dengan penggaris. Gambar 2 mengukur panjang meja dengan jengkal tangan masing-masing. Nah, hasil pengukuran meja dari kedua kelompok tersebut yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. Perhatikan, apa toh ini nomor 1 dan gambar 1 dan gambar 2 ini. Nah, yang dilihat di sini yang diminta adalah hasil pengukurannya bagaimana. Otomatis karena menggunakan penggaris, di mana penggaris itu adalah alat ukur yang baku ya, satuan baku. Misalnya orang 1 dan orang 2 ini menghasilkan pengukuran nanti hasilnya sama. Ini misalnya orang 1 mengukurnya 100 cm, orang yang kedua juga 100 cm, jadi sama hasil pengukurannya itu sama untuk setiap orang. Kemudian yang gambar 2 pastinya hasil pengukurannya berbeda, berbeda, sehingga yang betul adalah jawaban A. Jadi ini pengukuran dengan satuan baku, yang ini adalah satuan tidak baku. Itu ya, gampang ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu Mirna pergi ke pasar mengendarai sepeda motor untuk membeli mangga dan jeruk. Beliau menempuh jarak 9 km dalam waktu 10 menit. Hasil pengukuran massa mangga dan jeruk menunjukkan 50 ons dan 1500 gram. Jika satuan-satuan tersebut dikonversi ke satuan internasional atau SI menjadi titik-titik.
Nah, yang pertama jarak. Jarak ini adalah besarannya panjang. Di sini 9 km. Kita ubah menjadi meter. Ingat, kilometer, kilo, hekto, deka, meter. Jadi kilometer ke meter itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Maka 9 km sama dengan 9000 meter. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Kalau mau dibahas lagi selanjutnya, ini waktu 10 menit diubah ke satuan SI nya itu sekon atau detik, maka dikali 60, maka menjadi 600. Kemudian masanya 50 ons diubah ke kilogram, naik 1 tingkat, maka dibagi 1000 jadi 5 kilogram. Kemudian 1500 gram ke kilogram menjadi dibagi 1000 1,5 kilogram. Oke, itu soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ada 6 pernyataan. Perhatikan, yang diminta di sini adalah besaran turunan. Nah, perhatikan pertanyaannya, besaran turunan dan satuan internasional yang benar. Yang pertama, kakak memiliki kebun dengan luas, jadi besaran turunannya betul luas, satuannya 1500 meter persegi, sudah benar. Yang nomor 2, volume, besaran turunan, betul, tapi satuannya mililiter, salah, karena satuan volume adalah meter kubik, ya, tuh. Yang ketiga, kecepatan. Oke, besaran turunan satuannya meter per sekon, betul. Jadi nomor 1 betul, nomor 3 betul. Kemudian nomor 4, volume, besaran turunan betul, satuannya meter kubik, betul. Jadi nomor 4 betul. Nomor 5, tinggi, salah, ini besaran pokok, ini termasuk panjang. Kemudian yang keenam, besarannya adalah massa, satuannya kilogram, massa besaran pokok, jadi salah. Maka jawaban yang betul adalah pernyataan nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. Itu soal nomor 4. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Pada saat hari libur, ayah membenahi kandang ayam dan ibu membuat masakan untuk keluarga. Ayah meminta tolong saya untuk membeli paku besar, paku kecil, dan cat ke toko bangunan makmur. Sedangkan ibu pergi ke warung membeli daging ayam, buah mangga, dan kacang panjang. Berikut daftar belanja, daftar barang belanja yang telah dibeli ibu. Perhatikan tabelnya. Dari keenam barang belanja tersebut, urutan barang dari yang paling ringan adalah titik-titik. Nah, ini masanya satuannya berbeda-beda. Kita biar bisa membandingkan, maka diubah ke satuan yang sama. Ya, supaya lebih mudah ke gram ya, karena satuan yang terkecil di sini adalah gram. 3 ons. Ons itu sama dengan hektogram ya, berarti dikali 100 supaya menjadi gram. Jadi ini 300. Yang 75 sudah 75. Oke. 1000 gram udah 1000. 7,5 ons dikali 100, 750. 2 kilogram dikali 1000 karena turun 3 tangga, 2000. 900 gram. Oke, sudah 900. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling ringan. Di sini paling ringan adalah paku. Kemudian setelah paku apa? Kawat ya, kawat 300. Oke.
Nah, kemudian setelah kawat apa cat atau daging ayam, kita bandingkan. Ada kedua ini, daging ayam atau cat. Oke, daging ayam ya 750, baru cat 1000, jadi daging ayam. Oke, jadi yang ini salah, sehingga yang benar adalah C. Paku kawat daging ayam, cek lagi sampai yang terakhir, mangga. Oke, betul ya. Itu jawaban nomor 5. Kita geser ke soal nomor 6. Materi bab 2 ini. Klasifikasi makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut, ada 5 makhluk hidup. Ciri hidup yang ditunjukkan gambar makhluk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 secara urut yang benar adalah titik-titik. Gambar 1, ada burung terbang. Terbang mengepakkan sayapnya, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, berarti bergerak. Yang A salah. Yang nomor 2, ini ayam kemudian punya anak-anaknya, jadi ini cirinya adalah berkembang biak. Oke. Gambar yang ketiga, ada kaktus yang hidup biasanya di mana? Di tanah yang kering atau panas gitu ya. Jadi ini adalah adaptasi. Oke, adaptasi. Kemudian yang keempat, ini ada putri malu disentuh, maka akan menutup daunnya, berarti menanggapi rangsang, maka ini sama dengan iritabilita. Oke, yang ini salah. Sedangkan yang ini ada biji kemudian tumbuh membesar begitu. Nah, ini berarti tumbuh dan berkembang, tumbuh ya di sini. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Bergerak, berkembang biak, adaptasi, iritabilitas, dan tumbuh. Soal nomor 7 tentang kunci determinasi. Perhatikan data kunci determinasi berikut ini. Nah, kunci determinasi ayam adalah titik-titik. Nah, kita lihat yang satu ya, 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Yang manakah ayam? Ayam termasuk bertulang belakang, jadi 1A. 1A ya. Nah, 1A kita tarik ini menuju ke yang kedua. Ciri yang kedua, 2A bernapas dengan insang, 2B bernapas dengan paru-paru. Ayam bernapas dengan paru-paru, jadi 2B. 2B dilanjutkan ke 3. Yang ketiga, ciri yang ketiga, 3A mengalami metamorfosis, tidak mengalami metamorfosis, jadi ayam tidak mengalami metamorfosis, jadi 3B. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, ciri yang keempat, 4A melata atau merayap, 4B tidak melata, jadi ayam tidak melata, jadi 4B. Kita tarik garis ini menuju ke sifat yang kelima. Nah, yang kelima, 5A tubuh ditutupi bulu, 5B tubuh ditutupi rambut. Nah, jadi ayam itu tubuhnya ditutupi oleh bulu, jadi 5A. Lihat di sini 5A aves, jadi benar ya kalau ayam itu termasuk aves. Nah, jadi kunci determinasi ayam adalah 1A, 2B, 3B, 4B, 5A. Yang mana itu? 1A, 2B, 3B, 4B, 5A. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Bisa dimengerti? Yang masih kurang jelas, anak-anak tinggalkan di kolom komentar. Atau dibalik, ini bisa karena ini pilihan ganda ya, maka
ayam itu termasuk apa? Kalian tahu ayam termasuk Aves. Aves itu 5A, jadi paling belakang pastinya 5A gitu. 5A ada angka 5 nya tuh, maka sifat yang di atasnya yang ada lurus angka 5 berarti angka 4B, begitu ya. Jadi sebelumnya pasti 4B. Nah 4B ada angka 4 kan ini, maka di atasnya lurusnya angka 4 adalah 3B, berarti di depannya 3B. 3B ada angka 3 kan ini, maka di sini lihat lurusnya angka 3 ada 2B. Nah 2B ada angka 2 kan ini, lihat lurusnya angka 2 yang di sini 1A, jadi di depan sendiri 1A, jadi urutannya 1A, 2B, 3B, 4B, 5A. Itu kalau nggak perlu mikir yang manakah ayam itu sesuai dengan ciri-ciri yang di sini. Itu soal nomor 7. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut, ada 6 hewan. Kemudian yang manakah dari 6 hewan itu yang termasuk arthropoda? Nah anak-anak, untuk filum arthropoda itu dibagi menjadi sub filum, yaitu ada krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Nah kalau termasuk di sini maka termasuk filum arthropoda. Kita cek yang nomor 1, gambar 1 adalah ini apa ini, siput ya atau bekicot. Ini termasuk moluska, jadi ini salah. Kemudian ini kepiting. Kepiting itu termasuk krustasea, jadi benar. Kemudian ini apa ini? Ini ada gurita ya. Nah ini termasuk moluska juga, jadi salah. Kemudian ini apa ini? Ular. Ular termasuk apa? Reptilia, jadi salah. Sedang yang terakhir ini apa? Ini ada kalajengking, termasuk arachnida, jadi betul ya, 5 betul. Maka yang termasuk filum arthropoda ada nomor 2 dan nomor 5, 2 dan 5. Oke, mudah ya. Lanjut ke nomor 9. Pada saat melakukan pengamatan tumbuhan di kebun sekolah, Ahmad menemukan suatu tumbuhan A yang belum diketahui namanya. Tumbuhan tersebut mempunyai ciri berakar serabut, akarnya serabut, bentuk daunnya seperti pita, berbunga kecil-kecil, sederhana, dan tidak ditemukan adanya cabang. Tidak jauh dari tumbuhan tersebut terdapat tumbuhan B yang juga belum diketahui namanya dengan ciri berakar serabut, tulang daun melengkung, batang beruas, bunga bermahkota kelipatan 3. Meskipun tidak mengetahui nama kedua jenis tumbuhan tersebut, Ahmad dapat memastikan kedua tumbuhan tersebut termasuk ke dalam kelompok tumbuhan titik-titik. Kita cek apakah dikotil, monokotil, pteridophyta, gymnospermae. Nah, dikotil itu tumbuhan berbiji berkeping 2. Kemudian monokotil tumbuhan berbiji berkeping 1. Pteridophyta itu apa? Yaitu tumbuhan paku. Sedangkan gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, yang memuat ciri-ciri berakar serabut tadi ya, tulang daunnya melengkung, kemudian mahkotanya kelipatan 3, itu adalah ciri dari monokotil. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke. Nah, kemudian lanjut nomor 10. Berikut merupakan campuran 1, 2, 3, 4, 5. Contoh campuran heterogen ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Heterogen, jadi campurannya itu tidak bercampur
secara merata. Misalnya ini yang benar nih air kopi ya, air kopi. Jadi pada saat dilarutkan kopi itu masih ada ampasnya di sini. Jadi kelihatan masih terpisah antara air dan kopinya. Ini airnya, ini kopinya. Berbeda dengan air gula. Kalau air gula termasuk campuran homogen, jadi terlarut, tidak bisa mengamati antara kedua bagian gula dan air tersebut. Jadi yang betul adalah air kopi, kemudian lumpur, kemudian bubur kacang hijau. Jadi masih ada bagian-bagian yang tampak. Jadi nomor 1, 2, dan 5. Nah, untuk video pembahasan soal nomor 11 sampai 25 simak di video selanjutnya setelah ini. Oke, terima kasih. Silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.